밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going Nah, sistem yang pertama ini sangat berperan penting karena sistem ini tugasnya mengendalikan seluruh aktivitas tubuh kita. Jadi, sudah tidak diragukan lagi kalau perannya itu sangat besar dan penting bagi tubuh manusia. Simpelnya, sistem saraf ini merupakan sistem penerima dan pengelolaan informasi semua yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Pokoknya, itu semua informasi yang masuk dalam tubuh kita akan diterima dan diproses oleh sistem saraf ini. Nah, komponen dari sistem saraf ini terdiri dari sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Oke, yang pertama kita akan masuk ke sel saraf. Nah, neuron atau sel saraf merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Berdasarkan fungsinya, sel saraf ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada neuron sensorik atau neuron eferen. Nah, neuron sensorik ini dendritnya berhubungan dengan reseptor dan neuritnya berhubungan dengan dendrit lain. Ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Kemudian yang kedua ada neuron motorik. Nah, neuron motorik ini dendritnya berhubungan dengan neurit neuron lain dan neuritnya ini berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Nah, fungsinya itu untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Yang ketiga ada neuron asosiasi. Nah, neuron asosiasi ini dia penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sistem saraf. Kemudian komponen yang kedua yaitu sistem saraf pusat. Nah, secara garis besar terdapat 2 bagian sistem saraf pusat pada manusia. 2 bagian tersebut ialah otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama kita akan membahas tentang otak. Nah, otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh seperti yang disebutkan di atas. Organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Nah, jadi otak ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada otak besar atau cerebrum, yang kedua ada otak tengah, yang ketiga otak kecil, dan yang keempat ada sumsum lanjutan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai otak besar. Otak besar ini merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan berlipat-lipat. Diduga semakin banyak lipatannya, maka seseorang itu akan cerdas. Nah, otak besar ini dia terdiri atas 2 belahan, di mana 2 belahan ini berhubungan oleh serabut saraf yang disebut dengan corpus callosum. Nah, melalui sarabut ini, impuls diteruskan dari satu belahan ke belahan lainnya. Nah, selanjutnya ada otak tengah. Otak tengah ini, dia terletak di depan otak kecil. Bagian otak di tengah ini adalah lobus opticus yang berhubungan dengan gerak refleks mata. Pada dasarnya, otak tengah ini terdapat kumpulan badan sel saraf atau ganglion yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Selanjutnya ada otak kecil. Otak kecil ini terletak di depan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Otak kecil merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. Nah, tepat di bawah otak kecil, dia ini terdapat jembatan farol yang berfungsi menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Nah, jembatan farol ini juga menghubungkan antara otak besar dan otak kecil. Selanjutnya ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, sumsum lanjutan ini dia disebut juga sebagai batang otak yang merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Nah, fungsinya itu untuk mengatur denyut jantung, pelebaran, penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, bersin, bersendawa, batuk, dan muntah. Nah, di sumsum lanjutan ini terdapat bagian yang menghubungkan antara otak dan sumsum tulang belakang yang dinamakan dengan pons. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sistem saraf pusat. Sekarang kita lanjut ke sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, sama dengan otak, sumsum tulang belakang ini juga merupakan bagian dari susunan sistem saraf pusat. Sumsum tulang belakang ini dia langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang.
Saraf tulang belakang ini juga berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang ini juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya, dan mengirimkan informasi termasuk ke otak. Nah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi saraf tepi ini dia untuk menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh kita. Nah, saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Sistem saraf ini terbagi menjadi dua, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Nah, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai saraf somatik. Saraf somatik ini bekerja dengan mengontrol semua hal yang kita sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini dia menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera atau otot ke sistem saraf pusat. Nah, selain itu juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa getaran. Kita kasih contoh, misalnya kamu memegang benda panas. Nah, saraf sensorik ini akan membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensori panas. Nah, setelah itu, saraf motorik ini akan membawa informasi ke otak, ke tangan untuk menghindar dengan menggerakkan, melepaskan, atau menarik tangan dari benda panas tadi. Nah, keseluruhan proses ini terjadi kurang lebih dalam 1 detik. Nah, itulah contohnya. Nah, kita lanjut ke sistem saraf otonom. Sebaliknya, sistem saraf otonom ini mengontrol aktivitas yang dilakukan secara tidak sadar atau tidak perlu memikirkannya. Nah, sistem ini terus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernafas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh kita. Nah, ada 2 bagian dari saraf otonom ini. Yang pertama itu sistem simpatik. Nah, sistem ini dia mengatur respon perlawanan dari tubuh ketika ada ancaman pada diri kita. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Contohnya itu ketika kita sedang cemas atau takut, maka saraf simpatik ini akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernafasan, meningkatkan aliran darah ke otot, dan mengaktifkan kelenjar keringat. Nah, kemudian kita masuk ke sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya untuk menjaga tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri kita. Nah, setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat laju pernafasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi semula. Nah, jadi gini, kalau misalnya tadi kan simpatik itu untuk mempercepat denyut jantung kita ketika cemas, maka yang sistem parasimpatik ini yaitu untuk mengembalikan lagi tubuh kita ke kondisi normal setelah cemas tadi. Nah, sistem yang kedua yaitu ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem organ yang tersusun atas kumpulan kelenjar yang mensekresi hormon-hormon. Kelenjar endokrin ini juga disebut sebagai kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran pembuangan. Oleh kelenjar endokrin ini akan masuk ke dalam aliran darah untuk diangkut menuju ke organ target. Ada beberapa kelenjar-kelenjar endokrin pada tubuh kita. Yang pertama ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini terletak di bagian dorsal pituitari. Kelenjar pineal ini juga berfungsi sebagai mensekresi hormon melatonin. Nah, hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Nah, yang kedua ada kelenjar hipofisis atau pituitari yang terletak di bagian ventral atau bagian depan dari pineal. Hipofisis biasanya disebut master of glands karena mengatur kerja lainnya. Hipofisis terbagi menjadi 3 lobus, yaitu anterior, media, dan posterior, yang dimana setiap lobus tersebut menghasilkan hormonnya masing-masing. Selanjutnya ada kelenjar tiroid atau biasa disebut sebagai kelenjar gondok. Kelenjar tiroid terdapat di dalam leher kita yang menghasilkan tiroksin dan kalsitonin. Hormon tiroksin berfungsi mengatur metabolisme tubuh kita, dan kalsitonin juga berfungsi sebagai mengatur kadar kalsium dalam darah dengan cara menurunkan kadar kalsium darah. Jika kadar kalsium darah berlebih, maka kalsium tersebut akan ditimbun di tulang. Ketika kadar kalsium darah tinggi, kalsiton juga akan mengurangi pengambilan kalsium dari usus atau ginjal. Yang keempat ada kelenjar paratiroid atau sering disebut dengan anak gondok.
yang terletak di bagian belakang kelenjar gondok. Kelenjar ini fungsinya menghasilkan parat hormon yang fungsinya untuk mengatur kadar kalsium darah. Jika kadar kalsium darah terlalu rendah, maka parat hormon memicu penyerapan kalsium di tulang, usus, dan ginjal, sehingga kadar kalsium darah kembali normal. Yang berikutnya ada kelenjar timus, Yaitu kelenjar yang terdapat di dalam rongga dada yang fungsinya adalah untuk menimbun hormon pertumbuhan, sehingga setelah dewasa, kelenjar timus ini tidak berfungsi lagi karena proses pertumbuhan sudah selesai. Yang berikutnya ada kelenjar pulau-pulau Langerhans atau bisa disebut pankreas. Kelenjar pankreas adalah kelenjar ganda, yang artinya selain sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim, pankreas juga di bagian pulau-pulau Langerhans yang menghasilkan hormon. Jadi, bagian pulau-pulau Langerhans pankreas adalah kelenjar endokrin, tepatnya sel alfa, sel beta, dan sel delta. Yang dimana sel alfa ini menghasilkan hormon glukagon, sel beta menghasilkan hormon insulin, dan sel delta menghasilkan hormon somatostatin. Hormon-hormon tersebut berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam tubuh kita. Glikagon berfungsi merubah glikogen atau gula otot menjadi glukosa atau gula darah. Insulin berfungsi merubah glukosa atau gula darah menjadi glukogen atau gula otot. Sedangkan somatostatin berfungsi menghambat sekresi glukagon dan insulin. Nah, masuk ke kelenjar berikutnya yaitu kelenjar adrenal atau anak ginjal yang terletak di bagian atas kedua ginjal kita. Kelenjar adrenal terdiri dari bagian korteks di permukaan dan bagian medula di bagian tengahnya. Bagian korteks mensekresi kortisol yang terdiri dari mineralokortikoid untuk mengatur metabolisme mineral dan glukokortikoid untuk mengatur metabolisme glukosa. Sementara bagian medulanya mensekresi adrenalin atau nama lainnya epinefrin atau norepinefrin yang mengubah glikogen menjadi glukosa, menaikkan denyut jantung, memperlebar bronkiolus sehingga berkaitan erat dengan tingkat emosi. Yang berikutnya ada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Pada wanita, kelenjar gonad adalah ovarium, sementara pada pria, kelenjar gonad adalah testis, tempatnya di tubulus seminiferus. Testis menghasilkan hormon testosteron yang memicu spermatogenesis serta mendorong pertumbuhan sekunder seperti suara membesar, dada bertambah bidang, dan lain-lain. Sementara ovarium menghasilkan estrogen atau progesteron yang dimana estrogen ini berfungsi untuk menstimulasi ovulasi serta mengatur pertumbuhan sekunder seperti pertumbuhan payudara, pinggul membesar, menstruasi, dan lain sebagainya. Sedangkan progesteron itu berfungsi untuk memicu pertumbuhan atau penebalan dinding rahim. Selain hormon-hormon yang saya bahas, ada pula beberapa hormon pencernaan seperti gastrin, sekretin, dan kolesistokinin. Yang dimana gastrin ini disekresi oleh dinding lambung yang berfungsi untuk memicu sekresi getah-getah lambung. Dan sekretin ini disekresi oleh dinding duodenum yang berfungsi untuk memicu sekresi getah-getah di pankreas. Dan juga kolesistokinin yang disekresikan oleh dinding duodenum yang berfungsi untuk memicu pengeluaran getah-getah empedu. Nah, itu artinya ketiga hormon tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencernaan. Karena tanpa hormon-hormon tersebut, sekresi enzim atau getah-getah pencernaan akan terganggu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi, baik wanita maupun pria. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada laki-laki. Kali ini, saya akan membahas organ reproduksi pria mulai dari luar, yaitu penis. Penis merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut dengan ereksi dan dapat mengeluarkan sperma dengan cairan mani yang disebut ejakulasi. Walaupun dari luar terlihat simpel, namun di bagian dalam organ ini terdiri dari banyak bagian dan mempunyai fungsi penting. Penis dibungkus oleh kulit luar yang disebut dengan foreskin atau preputium. Pada saat akan remaja, kulit pembungkus bagian kepala penis ini akan dibuang yang disebut sebagai proses sirkumsisi atau disunat. Nah, tujuan disunat ini untuk mencegah penumpukan kotoran di daerah kepala penis. Nah, di dalam penis terdapat satu saluran uretra. Saluran ini untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Tetapi pengeluaran urin dan sperma ini tidak akan terjadi bersamaan karena sudah diatur sedemikian rupa oleh tubuh kita. Dan ada juga skrotum dan testis. Jadi skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sedangkan testis berada di dalam skrotum terdiri dari dua buah berbentuk bulat. Lalu, apa fungsi dari testis ini? Nah, jadi
Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual yaitu testosteron. Produksi sperma ini dimulai saat masa pubertas, biasanya di kisaran usia 11 sampai 15 tahun. Nah, hormon seksual ini berfungsi untuk memberikan ciri-ciri sekunder pada laki-laki. Misalnya, yang pertama tubuhnya lebih kekar, yang kedua dada bidang, yang ketiga tumbuh rambut berupa kumis atau jenggot, yang keempat tumbuh jakun. Ada organ yang bernama epididymis yang berjumlah 2 buah yang merupakan tempat untuk pematangan sperma dan juga tempat penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Selanjutnya ada 2 buah vas differentia. Fungsi organ ini adalah tempat transport atau jalan sperma yang juga nanti akan melewati ejakulatory ductus yang untuk mengantarkan sperma ke penis dan kemudian dikeluarkan atau bisa kita sebut ejakulasi. Yang terakhir ada 3 kelenjar dalam sistem reproduksi laki-laki. Ada 2 buah seminal vesicles yang fungsinya untuk menghasilkan energi bagi sperma agar pergerakannya baik. Dan 1 buah kelenjar prostat yang fungsinya menghasilkan cairan dan membantu sperma tetap bertahan pada pH asam pada cairan vagina. Serta 2 buah buib uretral atau Cowper's glands yang menghasilkan cairan yang berperan sebagai pelumas pada saat melakukan hubungan seksual. Ada organ reproduksi pada wanita. Saya akan menjelaskan bagian luar dari organ reproduksi pada wanita. Yang pertama ada labia mayora, labia minora, lubang vagina, lubang uretra, dan klitoris. Nah, yang pertama klitoris. Klitoris adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Selanjutnya ada vagina. Bagian yang tempat dari luar ini disebut liang atau lubang vagina, dan bagian dalam ini tampak vagina secara keseluruhan. Vagina ini sebenarnya termasuk organ reproduksi bagian dalam. Vagina adalah organ hubungan seksual pada perempuan. Selain itu, vagina ini juga berfungsi untuk jalan lahir bagi bayi yang sudah siap dilahirkan. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan organ yang ada di dalamnya, yaitu ada serviks, rahim, tuba falopi, dan indung telur. Serviks atau leher rahim menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu juga, serviks ini berfungsi untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Lanjut, 1 buah uterus atau rahim berfungsi untuk tempat perkembangannya janin. Selain itu juga, dinding rahim bagian dalam atau endometrium akan mengalami peluruhan setiap bulannya yang kita sebut sebagai menstruasi. Menstruasi terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Sedangkan jika sel telur dibuahi oleh sperma, terjadilah kehamilan yang kemudian akan berkembang, bertambah besar menjadi bayi di uterus atau rahim. Nah, kalau 2 buah tuba falopi ini adalah saluran yang dilewati sel telur dari indung telur menuju rahim pada saat sel telur tidak dibuahi. Selain itu juga, tuba falopi ini berfungsi tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Yang terakhir ada 2 buah ovarium atau indung telur, kanan dan kiri, yang fungsinya menghasilkan 1 sel telur secara bergantian tiap bulannya. Selain itu juga, indung telur memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon ini berfungsi menjalankan fungsi reproduksi pada perempuan, pada salah satunya berperan dalam proses menstruasi atau pada saat perempuan tersebut hamil. Yang keempat ada sistem muskuloskeletal. Nah, di video kali ini saya akan membahas struktur pada tulang, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial terdiri dari 30 tulang yang terbagi lagi 3 tempat. Yang pertama kranium dan tulang muka atau tengkorak, yang kedua kolumna vertebralis, yang ketiga tulang toraks. Tulang pembentuk wajah terdiri dari 2 buah tulang nasal, bagian dari tulang hidung, 2 buah tulang maksilaris yang membentuk tulang rahang atas dan berhubungan dengan semua wajah kecuali tulang mandibula, 2 buah tulang zygomatikum, 2 buah tulang lacrimalis, tulang palatinum yang berbentuk L membentuk bagian posterior dari palatum dorum, tulang vomer yang berbentuk segitiga yang merupakan bagian dari septum nasi, tulang mandibularis, tulang hyoidium yang menggantung di processus styloideus, tulang temporalis dengan ligamentum dan otot. Selanjutnya tulang kranium.
Tulang tengkorak merupakan salah satu bagian tulang yang penting dalam sistem rangka manusia. Tulang tengkorak berperan besar dalam membentuk struktur kepala dan wajah serta melindungi otak dari cedera. Adapun bagian-bagian tulang kranium, yang pertama ada sutura. Sutura itu hubungan di antara tulang-tulang yang tidak dapat bergerak, terdiri dari sutura coronalis, sutura sagittalis, sutura lymphoidea, dan sutura squamosa. Yang kedua ada sinus. Rongga pada tulang kranium terdiri dari sinus frontalis, sphenoidalis, sinus ethmoidalis, dan sinus maxillaris. Yang ketiga ada fontanella, yaitu kartilago dan jaringan fibrosa yang terdapat pada tulang kranium embrio, terdiri dari fontanella mayor dan fontanella minor. Keempat ada foramina, yaitu lubang-lubang tulang kranium. Tulang rahang membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mata. Tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara. Berikutnya, kerangka aksial yang kedua ada columna vertebralis. Kolumna vertebralis ini terdiri atas 26 tulang berbentuk tidak teratur terbentang antara tengkorak dan pelvis, dan juga merupakan tempat melekatnya iga dan otot punggung. Kolumna vertebralis ini dibagi dalam 7 vertebra cervicalis atau tulang leher, 12 vertebra thoracalis atau tulang punggung, 5 vertebra lumbalis atau tulang pinggang, 5 vertebra sacrum atau tulang kelangkang, dan 1 vertebra coccygeus atau tulang ekor. Tulang vertebra terdiri dari serangkaian tulang-tulang yang kecil ditumpuk di atas satu sama lain mulai dari tengkorak hingga panggul. Di antara setiap vertebra ini terdapat bantalan seperti gel yang dikenal sebagai cakram yang berfungsi untuk meredam guncangan untuk mencegah tulang yang saling bergesekan satu sama lain. Tulang punggung memberikan struktur yang menyokong atau melindungi saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang ini terdiri dari saraf-saraf yang mengirimkan dan menerima pesan dari otak dan tubuh sehingga memungkinkan fungsi organ yang sehat serta mengendalikan gerakan. Kerangka aksial yang ketiga ada tulang toraks. Tulang toraks terdiri dari sternum dan costasterum yang berbentuk pipih dengan panjang kurang lebih 15 cm, yang terdiri dari bagian manubrium sternum dan corpus sternum dan juga processus xiphoideus. Costa atau tulang rusuk terdiri dari 12 buah, yaitu 7 buah tulang rusuk sejati, 3 buah tulang rusuk palsu, dan 2 buah tulang rusuk melayang. Tulang sternum atau tulang dada merupakan tulang pipih panjang berbentuk seperti dasi yang letaknya itu di tengah dada yang terhubung ke tulang rusuk dengan melalui tulang rawan, membentuk bagian depan tulang rusuk serta juga demikian membantu melindungi paru-paru, jantung, pembuluh darah dari cedera. Berikutnya masuk ke kerangka apendikular yang terdiri dari ekstremitas atas, tulang panggul, dan ekstremitas bawah. Yang pertama, kerangka apendikular ekstremitas atas. Tulang tungkai atas atau ekstremitas terdiri atas 60 tulang. Humerus 2 buah, ulna 2 buah, radius 2 buah, carpus 2 buah, metakarpal 2 buah, dan falang 14 buah. Tulang ekstremitas atas berfungsi sebagai tempat menempelnya otot-otot utama yang menggerakkan siku dan bahu. Tulang lengan berperan penting dalam menciptakan gerak dan bekerja dalam aktivitas fisik seperti mendorong atau mengangkat beban. Tulang karpal berfungsi untuk memberikan gerakan, memutar atau gerakan yang bebas agar telapak tangan dan keseluruhannya selalu melekat dengan tulang lengan. Kerangka apendikular yang kedua yaitu tulang panggul. Yang terdiri dari ileum, ischium, pubis yang bersatu disebut tulang coxae. Tulang coxae bersama sacrum dan coccygeus membentuk peluis tulang. Tulang panggul terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang ileum merupakan bagian terluas dan terbesar dari 3 bagian tulang panggul. Tulang panggul mempunyai fungsi sebagai penyambung antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah, dan sebagai penyangga organ dalam bagian perut yaitu usus halus dan usus besar. Kerangka apendikular yang berikutnya ada ekstremitas bawah. Tulang ekstremitas bawah terdiri dari yang pertama ada tulang paha yang merupakan tulang panjang yang membuat tegap. Ujung atasnya berbentuk bulatan dengan leher kecil. Yang kedua ada tulang patella. Tulang tempurung lutut berbentuk mangkuk dan mengamankan otot-otot kaki. Yang ketiga ada tibia atau fibula yang merupakan 2 tulang kaki bawah. Tibia lebih panjang dan fibula adalah tulang pipih arah lateral. Tulang paha atau femur adalah tulang yang terpanjang di tubuh. Sebagai tempat melekatnya banyak otot dan ligamen dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proksimal, poros, dan distal.
Tulang femur berfungsi untuk mengatur struktur gerak, penahan, dan stabilitas tubuh. Tulang patella meningkatkan kemampuan tendon di bagian paha dan di sekitar lutut. Yang kelima, ada sistem respirasi. Berikutnya saya akan menjelaskan sistem respirasi atau pernapasan pada manusia. Sistem respirasi yaitu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernafasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernafasan. Yang pertama yaitu hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Nah, di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh dari rongga hidung udara selanjutnya mengarah ke faring. Faring yaitu persilangan jalur udara dan makanan bertemu. Jadi pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglottis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglottis sehingga menutupi glottis. Glottis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju ke lambung, glottis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot laktif di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bersipirasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bersipirasi sangat cepat, sedangkan suara rendah berasal dari pita-pita yang tidak begitu tegang dan bersipirasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mucus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mucus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, komitmen-komitmen kecil lainnya yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mucus ke atas menuju faring. Mucus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja dengan melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mucus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernafasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli ini disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli ini akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli, dan kemudian akan berdiskusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme respirasi. Yang keenam, ada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah adalah organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, komponen darah, paru-paru, dan organ yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Yang akan saya bahas yaitu jantung. Jantung secara umum sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Secara umum, jantung memiliki 4 ruang yaitu atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Antara atrium kanan dan ventrikel kanan terdapat katup tricuspidalis, dan di antara atrium kiri dan ventrikel kiri terdapat katup bicuspidalis. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 masuk ke dalam jantung melalui vena cava superior atau vena cava inferior. Vena cava superior yaitu bagian ekstremilitas atas, sedangkan vena cava inferior yaitu bagian ekstremilitas bawah.
masuk ke bagian atrium kanan atau bilik kanan. Kemudian, darah yang berada di bagian atrium kanan akan masuk ke dalam ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Nah, darah yang dari ventrikel kanan ini menuju paru-paru akan melewati yang namanya arteri pulmonalis. Nah, kemudian darah yang dari arteri pulmonalis itu mengandung karbon dioksida atau CO2. Masuk ke dalam paru-paru sehingga akan terjadinya proses oksigenasi, yaitu di mana darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida mengalami pertukaran sehingga menjadi oksigen atau O2. Setelah terjadi oksigenasi, darah keluar dari paru-paru menuju jantung melalui bagian atrium kiri, yaitu dengan melewati yang namanya vena pulmonalis. Darah yang sudah masuk ke atrium kiri akan diteruskan menuju ventrikel kiri melewati katup bicuspidalis, yang kemudian dipompa oleh pembuluh darah terbesar yaitu aorta. Nah, setelah dari aorta, masuk ke dalam arteri. Setelah dari arteri, masuk ke arteriole, kemudian masuk lagi ke kapiler. Kapiler yaitu pembuluh darah yang sangat kecil dengan diameter 5-10 mikrometer. Setelah itu, dari kapiler darah akan disebarkan ke dalam organ tubuh manusia. Di dalam organ tubuh akan terjadinya sebuah proses metabolisme tubuh, yang kemudian dari metabolisme tubuh akan terjadinya sistem pertukaran gas antara oksigen atau O2 menjadi CO2 atau karbon dioksida. Darah yang telah menjadi CO2 akan menuju ke jantung. Dari organ tubuh tersebut, darah keluar menuju organ yaitu venula ke dalam vena. Setelah itu, darah menuju ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Lalu kembali lagi ke dalam jantung. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Tubuh kita dilengkapi dengan sistem pencernaan dan prosesnya itu sangat kompleks. Agar makan dapat dicerna, makanan itu harus melalui proses pemotongan dan penghalusan terlebih dahulu. Proses tersebut terjadi pada proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses pertama pada sistem pencernaan ini terjadi pada rongga mulut. Pencernaan pada mulut dibantu oleh gigi dan lidah. Nah, gigi ini terdiri dari gigi seri atau incisivus yang berfungsi untuk memotong makanan. Selanjutnya terdapat gigi taring atau canerius yang berfungsi untuk menyobek makanan. Lalu terdapat gigi geraham depan dan gigi geraham belakang. Ini berfungsi untuk menghaluskan makanan atau mengunyah makanan. Nah, proses pengunyahan makanan ini berguna agar memudahkan organ pencernaan lain untuk mencerna makanan. Nah, selanjutnya terdapat lidah yang membantu dalam proses pencernaan dalam mulut. Nah, kalian tahu nggak sih fungsi lidah selain dari indera pengecap itu? Nah, jadi selain untuk indera pengecap, fungsi lidah ini juga membantu menggerakkan makanan pada saat mengunyah dan mendorong makanan menuju faring. Nah, selanjutnya makanan yang telah dicerna oleh mulut tadi akan masuk ke dalam faring untuk diteruskan menuju esofagus. Di dalam faring terdapat dua saluran, yaitu saluran menuju trakea dan menuju ke esofagus. Pada kerongkongan, bolus akan didorong oleh gerakan kontraksi otot polos yang bergantian, yang disebut dengan gerakan peristaltik menuju lambung melalui sebuah katup yang disebut sphincter esophageal. Proses pencernaan selanjutnya terjadi pada lambung. Lambung terdiri dari 4 bagian, yaitu kardiak, fundus, badan lambung, dan pylorus. Lambung sebagian besar berisi cairan lambung atau gastric juice yang terdiri dari asam lambung atau HCl. Di dalam lambung hanya terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan enzim pepsin yang dapat menguraikan protein menjadi polipeptida. Enzim pepsin ini dihasilkan dari sel Schiff dalam bentuk yang belum aktif disebut pepsinogen. Kemudian diaktifkan oleh HCl yang dihasilkan dari sel parietal menjadi enzim pepsin. Makanan yang sudah dicerna dalam lambung ini disebut chyme. Kemudian, chyme masuk ke dalam usus halus melalui sebuah katup yang disebut dengan sphincter pylorus. Usus halus terbagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Permukaan usus halus memiliki struktur berjonjot-jonjot dan memiliki penjuluran yang disebut dengan villi. Pada duodenum terdapat muara saluran dari pankreas dan kantong empedu, yaitu ampulla hepatopankreatika.
yang membantu pencernaan pada usus halus secara kimiawi. Pankreas menghasilkan bikarbonat untuk menetralkan keasaman kaim dan enzim amilase untuk mencerna kembali polisakarida yang belum tercerna sebelumnya menjadi disakarida. Selanjutnya, pankreas juga menghasilkan enzim tripsin dan kimotripsin untuk menguraikan protein menjadi peptida yang lebih kecil. Lalu enzim lipase untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian, pada duodenum ini menghasilkan enzim maltase, sukrase, dan laktase untuk menguraikan disakarida menjadi monosakarida, terutama glukosa. Lalu, enzim dipeptidase ini untuk menguraikan pepton menjadi asam amino. Proses pencernaan secara enzimatis ini dilakukan dalam duodenum, sedangkan jejunum dan ileum berfungsi dalam absorpsi nutrien dan air. Makanan yang telah dicerna di usus halus masuk melalui usus besar melewati sebuah katup yang disebut dengan valvula Bautini. Usus besar terdiri dari sekum, umbai cacing atau appendix, dan kolon yang meliputi kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Di dalam usus besar terjadi penyerapan kembali sekitar 90% air, sehingga kaim menjadi semi padat yang disebut feses. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri yang tidak berbahaya, salah satunya bakteri Escherichia coli yang berperan dalam pembusukan sisa-sisa makanan untuk memproduksi vitamin K. Kemudian, feses tersebut menuju rektum untuk disimpan sampai bisa dikeluarkan oleh anus. Ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan ini sering disebut dengan sistem urineria. Sistem perkemihan ini adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Zat yang digunakan oleh tubuh larutan dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Bagian-bagian dari sistem urineria atau perkemihan yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah suatu kelenjar yang terletak di bagian belakang covum abdominalis di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra loop balik 3 yang melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Ginjal seperti biji kacang. Jumlahnya itu ada 2 buah, kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan. Nah, pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang daripada ginjal wanita. Nah, adapun fungsi ginjal yang pertama memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksin atau racun. Yang kedua ada mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keempat mempertimbangkan keseimbangan garam-garam dan zat-zat lain dalam tubuh. Yang kelima mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari urium protein. Nah, setelah ginjal, yang kedua organ yang terlibat sistem perkemihan yaitu ureter. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa. Nah, masing-masing bersambung dari ginjal ke dinding kemih atau versi koronaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampang kurang lebih 0,5 meter. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak di pelvis. Yang ketiga ada vestika unerania. Vestika urenaria atau kandung kemih dapat berkembang dan mengempis seperti balon karet yang terletak di belakang simfosis. Dalam rongga panggul berbentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot-otot yang kuat berhubungan dengan ligamen vestika umbilis medius. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kantung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra laki-laki. Uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tuking pubis ke bagian penis. Panjangnya itu kurang lebih 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari uretra prostatia, membranosa, dan cavernosa. Dan untuk uretra pada wanita terletak di belakang simfusis pupi berjalan miring sedikit ke arah atas. Panjangnya itu kurang lebih 3-4 cm. Lapisan uretra pada wanita terdiri dari tonika muscularis sebelah luar, lapisa spengo merupakan flexus dari vena-vena, dan lapisan mukosa sebelah dalam. Nah, yang selanjutnya ada sistem integumen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Jadi, sistem integumen ini adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri dari kulit atau aksesoris lainnya termasuk rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar sebaceus, dan reseptor saraf khusus yang fungsinya untuk menstimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Terdapat beberapa lapisan pada kulit.
Lapisan pertama disebut sebagai lapisan epidermis, lapisan kedua disebut sebagai lapisan dermis, dan lapisan ketiga yaitu lapisan hipodermis. Nah, lapisan epidermis ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari lapisan sel tanduk atau keratinasi yang efektif untuk pencegahan penguapan air dari lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang kedua yaitu lapisan stratum lucidum. Lapisan ini lapisan yang melindungi kulit dari kerusakan sinar ultraviolet. Lapisan yang ketiga yaitu lapisan stratum granulosum. Lapisan ini merupakan tempat sel-sel menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Lapisan ini juga menghalangi masuknya benda asing, kuman, bahan kimia ke dalam tubuh. Lapisan yang keempat yaitu lapisan spinosum. Pada lapisan ini terdapat keratinosit yang baru terbentuk dan fungsinya itu untuk memperkuat protein. Selain itu juga terdapat Langerhans yang mencegah infeksi bakteri atau virus pada kulit. Lapisan yang kelima yaitu lapisan stratum basal. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terbentuk melanosit. Nah, itu tadi penjelasan dari lapisan epidermis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu lapisan dermis. Terdapat beberapa lapisan pada lapisan dermis, yaitu yang pertama ada lapisan papillae dermis. Lapisan ini adalah lapisan jaringan ikat longgar yang berperan dalam peremajaan dan penggandaan unsur-unsur kulit. Lapisan yang kedua yaitu lapisan retikular dermis. Lapisan ini merupakan lapisan jaringan ikat padat yang dapat membuat kulit lebih kencang. Nah, selanjutnya ada beberapa struktur dari dermis. Yang pertama yaitu sebaceous. Sebaceous ini menghasilkan minyak yang berperan sebagai pelindung kulit dari kekeringan. Yang kedua yaitu ada hair follicle. Hair follicle ini adalah bagian akar rambut yang merupakan tempat membelahnya sel-sel rambut. Ketiga yaitu ada nerve. Nerve ini adalah saraf-saraf penerima rangsangan sentuhan yang akan dikirim ke otak. Ada sweat gland atau kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini terbagi atas dua tipe. Tipe yang pertama disebut dengan kelenjar keringat ekrin. Kelenjar keringat ekrin ini tersebar di seluruh tubuh kecuali klub penis, bagian dalam telinga, luar telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Tipe yang kedua yaitu kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat apokrin ini kelenjar yang besar yang dapat ditemukan pada ketiak, kulit sekitar alat kelamin, dan dubur. Nah, selanjutnya saya akan membahas lapisan hipodermis. Nah, hipodermis ini adalah lapisan bawah kulit atau fascia superficialis yang terdiri dari jaringan pengikat longgar. Dan bagian yang oranye ini merupakan lobus lemak yang merata pada hipodermis sehingga membentuk bantalan lemak atau disebut sebagai panniculus adiposus. Lapisan hipodermis ini terdapat anyaman pembuluh vena dan arteri dan juga anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Nah, fungsi jaringan ini sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, sistem integumen selanjutnya ada kuku. Kuku tersusun dari keratin. Keratin ini merupakan salah satu jenis protein. Ada beberapa bagian kuku, yaitu yang pertama ada nail plate, yang merupakan bagian kuku yang paling terlihat dari luar dan tidak terdapat jaringan saraf maupun pembuluh darah. Fungsi utamanya adalah untuk fungsi proteksi jaringan-jaringan di bawahnya. Pada kuku normal, nail plate ini akan melengkung secara transversal dari sisi ke sisi dan longitudinal dari pangkal ke ujung kuku. Jika nail plate ini tumbuh terus, maka akan ada yang seperti menggantung yang disebut free edge. Bagian kanan kiri dari kuku disebut lateral nail fold atau lipatan kuku. Ada juga bagian berbentuk bulan sabit di pangkal kuku yang dapat disebut lunula. Lunula ini merupakan ujung akhir matris kuku yang bentuknya itu akan menentukan bentuk dari free edge. Pada posisi yang lebih pangkal lagi, terdapat cuticula atau eponyclum yang merupakan dinding kuku bagian faksimal.
Semakin pangkal lagi, kita akan menjumpai matriks kuku. Matriks kuku ini adalah jaringan yang membentuk kuku yang baru. Jaringan ini dipenuhi oleh sel-sel keratin yang dimana matriks kuku ini umumnya tertutup oleh proximal nail fold. Jika kita melihat lebih dalam lagi, akan ada bagian yang bernama hyponychium. Bagian ini adalah bagian perbatasan antara nail plate dan jaringan kulit. Mudahnya yaitu seperti kulit ari di ujung kuku. Berikutnya ada nail groove. Nail groove ini atau bisa disebut alur kuku adalah celah antara dinding dan dasar kuku atau nail bed. Fungsinya itu untuk memastikan kuku kita tumbuh sesuai alurnya. Nah, pada nail bed inilah terdapat saraf dan pembuluh darah. Jadi, ketika kuku terkena trauma, nail bed inilah yang menyalurkan rangsangan itu. Di sini pula, arteri digitalis ini memberikan nutrisi bagi pertumbuhan kuku kita. Nah, selanjutnya sistem integumen pada rambut terdiri atas medula, korteks, dan juga kutikula. Medula ini letaknya berada di bagian tengah. Medula ini juga berisi keratin dan udara. Adapun korteks merupakan lapisan yang paling tebal di rambut. Sedangkan kutikula merupakan lapisan terluar rambut. Adapun bagian-bagian pada rambut yaitu yang pertama ada kutikula rambut. Sel-sel keratin yang pipih dan saling bertumpuk seperti sisi ikan atau genting rumah. Lapisan ini keras dan berfungsi melindungi rambut dari kekeringan dan masuknya bahan asing ke dalam batang rambut. Kedua ada korteks rambut. Lapisan ini lebih dalam, terdiri dari sel-sel yang memanjang dan tersusun rapat. Nah, lapisan ini sebagian besar terdiri dari pigmen rambut dan rongga-rongga udara. Struktur korteks ini menentukan tipe rambut lurus bergelombang atau keriting. Lapisan korteks ini merupakan lapisan agak lunak dan mudah rusak oleh bahan kimia yang masuk ke dalam rambut. Nah, yang ketiga ada medula rambut. Sumsum rambut terdiri dari 3/4 lapisan sel yang berbentuk kubus, berisi kertohyalin, butir-butir lemak, dan rongga udara. Rambut yang lurus tidak memiliki medulna. Rambut juga berisi sejumlah kecil urea, asam urat, santin, kreatin, glikogen, asam sitrat, asam laknat, dan sejumlah garam mineral. Yang keempat, ada akar rambut. Akar rambut atau folikel terletak di dalam lapisan dermis kulit. Folikel rambut dikelilingi oleh pembuluh-pembuluh darah yang memberikan makanan, bermuara kelenjar sebasea yang mengeluarkan minyak atau sebum ke batang rambut dan kulit sekitar. Nah, akar rambut terdiri dari umbi rambut, yaitu rambut yang terbawa jika tercabut, dan papil rambut, yaitu bagian yang tertinggal walaupun dicabut sampai akarnya. Yang ke-10 ada sistem imun dan hematologi. Nah, jadi sistem hematologi dan imunologi ini adalah dua sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Komponen darah dalam sistem hematologi ini juga merupakan komponen yang berperan dalam sistem imunologi. Sistem imun merupakan sistem kekebalan tubuh yang membentuk kemampuan tubuh dalam melawan sumber penyakit yang menolak benda asing ke tubuh, agar terhindar dari penyakit atau kondisi sakit. Proses kekebalan tubuh itu sendiri terbentuk, salah satunya karena peranan dari darah. Nah, darah merupakan cairan jaringan yang dialirkan dari pembuluh darah, yang terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, trombosit atau keping darah, serta plasma darah. Nah, yang pertama ada eritrosit, yang merupakan jenis sel darah merah dengan morfologi berbentuk bikonkav, tidak beriti, tidak bergerak, dengan ukuran 0,007 mm, berwarna kuning kemerahan karena mengandung hemoglobin. Jumlah eritrosit ini kira-kira 4,5 sampai 5 juta mm kubik yang dibentuk di sumsum tulang. Dan dalam pembentukan ini diperlukannya zat besi, vitamin B12, asam folat, dan vitamin B6. Rata-rata siklus hidup eritrosit ini 115 sampai 120 hari. Nah, sel eritrosit ini lalu menjadi mati dan dihancurkan dalam sistem retikuloendotelial system, terutama di bagian limfa dan hati. Hemoglobin yang dipecah akan menghasilkan bilirubin dan besi. Zat besi ini akan berikatan dengan protein dalam transferin dan diolah kembali menjadi hemoglobin baru. Fungsi eritrosit ini adalah mengikat O2 dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dan mengikat CO2 dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Yang kedua ada leukosit atau sel darah putih.
Leukosit ini berumur sekitar 12 hari dan leukosit ini keluar dari pembuluh kapiler apabila ditemukan antigen. Proses dikeluarkannya leukosit ini disebut dengan diapedesis. Leukosit yang berperan dalam melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh dikenal sebagai antibodi. Nah, sel darah putih dibuat dalam sumsum tulang merah. Setelah diproduksi, leukosit ini tinggal dalam sirkulasi darah dalam rentang 1 hari sebelum masuk ke jaringan. Nah, kemudian leukosit ini tinggal di dalam jaringan selama beberapa hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan tergantung dari jenis leukositnya itu sendiri. Morfologi leukosit ini berbentuk bening, tidak berwarna, berinti dengan ukuran lebih besar dari eritrosit, memiliki kemampuan diapedesis dengan perantara kaki palsu yang bisa berubah dan bergerak, dan juga normal leukosit ini bersekitar antara 6.000 sampai 10.000 per milimeter kubik. Yang ketiga ada trombosit. Bentuk dan warnanya itu bermacam-macam, ada yang bulat dan ada juga yang lonjong. Serta warnanya itu putih. Bagian inti dari trombosit ini merupakan temen sel tanpa nukleus yang berasal dari sumsum tulang. Ukuran trombosit mencapai setengah dari sel darah merah. Sitoplasmanya terbungkus membran plasma dan mengandung granula yang berhubungan dengan proses koagulasi darah. Kadar normal trombosit orang dewasa ini berkisaran 150.000 sampai 300.000 per milimeter kubik. Yang terakhir ada plasma darah. Keberadaan plasma darah ini adalah komponen terbesar darah. Bagian plasma darah yang merupakan darah yang cair yang tersusun dari air 91%, protein plasma 7%, asam amino, lemak, glukosa, urea, garam sebanyak 0,9%, hormon dan antibodi sebanyak 0,1%. Protein plasma mencapai 7% dari plasma dan merupakan satu-satunya unsur pokok plasma yang tidak dapat menembus membran kapiler untuk bisa mencapai sel. Fungsi plasma darah yaitu yang pertama mengangkut sari makanan ke sel-sel, yang kedua membawa sisa pembakaran ke sel, dan yang ketiga menghasilkan zat kekebalan tubuh. Nah, itulah tadi 10 sistem pada manusia. Semoga teman-teman bisa memahami dari apa yang sudah saya bahas tadi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.